Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugrosono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli meringankan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dalam kedatangannya itu, Ugrosono mengingatkan tanggung jawab tugas dan moralitas institusi Polri. Kedatangan Ugrosono ke Polda Metro Jaya disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang purnawirawan Polri untuk mengawal proses penegakan hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Purnawirawan Polri ini datang sebagai saksi ahli yang meringankan 3 tersangka dalam perkara ini yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Mantan orang nomor 2 di institusi Polri ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap institusi Polri tidak boleh berhenti meski seseorang telah purna tugas. Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di kepolisian, Ugrosono menyatakan akan menelaah prosedur formal penanganan perkara yang menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan, khususnya terkait aspek formil dalam KUHP. Saya kemarin yang jelas saya nampak tilang. 47 tahun 11 hari yang lalu, yang cukup lama, saya juga berdiri di sini dengan pangkat Letnan 2 polisi. Saya baru lulus akademi kepolisian, menghadap Kapolda waktu itu Pak Jenderal Anton Sujarwo. Saya masih ingat di sini, Kapolda kantornya di sini. Jadi saya hadir di sini akan memberikan peran saya sebagai bayangkara tua, abdi negara, abdi utama dari negara dan bangsa, tidak boleh berhenti untuk mengikuti perkembangan institusinya. Bayangkara tua itu berhenti melihat institusinya pada saat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau Taman Makam Bahagia. Jadi kalau kondisi Polri sekarang ini tidak kita perhatikan selama kita masih hidup, berarti kita mengingkari diri kita, Bayangkara, sebagai insan Tribrata dan Catur Prastya. Saya akan memberikan keterangan nanti berkaitan dengan pekerjaan, pengalaman saya, pengabdian saya selama 35 tahun 2 bulan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Polri yang saya cintai dan dicintai masyarakat seluruhnya akan tetap tegak berdiri sesuai dengan apa yang dipakai ditutup kepala seluruh anggota Polri, yaitu insan Rastra Sewa Utama, abdi utama daripada Nusa dan Bangsa. Selain Ugrosono, tim kuasa hukum Roy Suryo juga menghadirkan peneliti senior Muhammad Sobari dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai ahli meringankan. Muhammad Sobari menyampaikan bahwa metodologi penelitian yang digunakan para tersangka tidak menyimpang dari kaidah keilmuan. Sobari menilai kajian terkait ijazah tersebut merupakan bagian dari upaya mencari kebenaran ilmiah. Guru, jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu, ya biasa saja kita tertipu itu nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia, bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang hujan kok? Anda pernah. Para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja nggak dapat. Nah, sekarang itu deklarasi tingkat awal. Yang kedua, saya hadir di sini sebagai orang yang akan menjelaskan dunia keilmuan dalam bidang kebudayaan. Nah, yang dijelaskan itu metodologi penelitian. Itu akan saya gambarkan mulai dari datangnya inspirasi meneliti, sampai merumuskan proposal, sampai merumuskan instrumen penelitian.
instrumen-instrumen penelitian, ada dengan wawancara, ada dengan studi dokumen atau archive research, ada yang studi media. Hingga saat ini tercatat 14 saksi dan ahli meringankan telah diajukan oleh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Seluruh keterangan akan dimasukkan ke dalam berkas perkara untuk melengkapi petunjuk yang sebelumnya diberikan Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sebagai informasi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa dijerat pasal berlapis, diantaranya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 310 dan 311 KUHP terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.